Antren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan itu udah kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, terus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dimikir. Memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'ad Antar misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu faqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Subhanallah Saudi kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan dong, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib, itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayat jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Subhanallah, yang benar. Oh okay. Yang benar itu bacanya Habib. Habib itu Sulami itu ikut marga Robiah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit. Hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak.
Karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatul jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam ya. Itu makanya saya tidak mau, saya tuh suka ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak ada mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus juga sekarang yang peminatnya tidak banyak. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti cek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar ini. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Nah, berarti berani tidak sopan. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Jadi pamit saya, Gus rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah palik ya, nggak berusopan sama Gus Dar memang ini kan paliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang maui apa lanya Qur'annya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi wali songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak wah harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis wah agama wis mlaku. Sebenarnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Hanya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus datang di hallnya Pak Hamid. Nah, nambah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedunam di Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Qabil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Qabil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalat tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu.
Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir, fama qoma bihi ghairu la tuqim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, enggak ikut punya kok kamu pikir. Hidayah yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, enggak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa-analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat? Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi? Kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam jadikan hiburan. Tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya. 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang enggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah enggak usah dipakai dalil ya. Tapi kan kita ndak etis ya karena guru-guru kita juga pakai dalil itu, tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sinting. Yang satu kebalikannya 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah Al-Jamaah. Nah, kalau kamu mau meneliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abu bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu. Karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa. Karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu tidak pernah tanya. Karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Jawab bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala.
Sehingga ketika orang dulu cuek, mau kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana. Mereka itu apa ya? Konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja. Orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafaz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubas adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Saya akan hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, enggak mungkin benar, tapi pasti benar. Ada ayat yang nazalat fi Abi Bakrin, tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita buminna wa isafaqala masakum fima khatmadabun terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talak di dzalikal lafzi atau talak di riwayah fi hadis ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar. Wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya kata Aisyah enggak merakalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur. Enggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasam apa? Utsmani dan dia enggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit. Yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali. Bukan sekedar junior, tapi junior. Terus kata Abdul Nasir, saya ini sadisu sitatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6. Disaingi orang yang Islam kemarin katanya. Enggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene Ansoriyin. Mestinya kan enggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang nggak jelas-jelas, nggak apa-apa. Sementing ila darujatid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju. Tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib
baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathit ta karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh karena ini mutaaddi yang bila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang karena ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkih, la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arab itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Enggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari sing alim. Iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayatnya gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali banatiku meng anak wedok sira kabeh. Ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan para pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh saya pas setor yang nggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya nggak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya. Karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tanggihul musyrikati hatta yu'min bi fathit ta. Itu betul, wala tanggihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam, ya ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomit ta wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali, ai banatikum maful bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca walantangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi. Wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Wah, iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia. Masa ada ayat Quran yang dipuji-puji Jamiul Kalim kemudian kualitasnya seperti itu? Jare wong alime, yo khotibe sing goblok ora ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu. Karena Arabi pun punya ad-dzauqus salim. Karena dzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khatib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khatib pidato. Khutbah fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khatib. Pak khatib, man dalladzi akhdhabal jalil hatta alja'u ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar, paling saya bilang, nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tuh kholiyad dhihni tidak usah taukid. Tapi kalau mulai mutaroddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya juga. Itu kaidah tuh, enggak bisa enggak.
Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, "Mangdalladzi akhdabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sembah? Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir, mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya, tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya, yang hafal Quran, era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi, dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu, nasihatnya gini dok. Aku hafal Quran, mbahmu, buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten over. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu lu gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka tak anake wong alim rapal Quran atau orang alim, kriminal pertama yang menjadi sunnatan muttaba'ah. Karena itu melegalkan anaknya punya alasan kan? Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, "Cung kowe kudu alim kok mbahmu." Lah bapak gimana bapak? Pusing. Jadi sebetulnya zuriat ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Dan makanya saya itu tangan-tangan bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya joko paten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih ya joko paten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in. Gila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asyrah, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Jisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini sebetulnya ya, yang Kisah harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk Qurrasabah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah bil asyraf ya, as-salah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui bena ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, "Ya Nabi Allah," saya ulang lagi, "Ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah." Karena nada maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu Kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim. Wa nabihum al-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam, sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi' yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiyun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi' akhirnya kita tahu
Andai kan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtarom Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahza'u hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapah huzuan hus'an huzuan. Sama kafa ayak fa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh. Lu ini mahmus kok diganti. Wow. Ya kamu enggak tahu anehnya. Karena enggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel kok mikir ngono barang itu. Sementing payu semaan wis ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya selari semaan wis ora tau mikir ngono. Kita yang nekuni tafsir pusing. Pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu saqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi ya ayuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka seperti itu, sukanya yang asli. Ya ayuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun di harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik. Kalau hanya pakai satu lughat umatku enggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif enggak bisa. Dia enggak bisa baca ya ayuhan nabiyyu. Bisanya ya ayuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa. Penggawaannya kan gawe pola, mau pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi'. Yang saya ulang lagi sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtadir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab nabi nyeritakno sira ya nabi he wong sing tak dadekno nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy gak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat tak tahu. Gurunya Imam Nafi' Ja'far itu kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi dari Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yuminu muminun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini coba Pak Tarum Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarum. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya dengan kalau nasrif kan amana yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amana asluhu amana ala wazni afala ubjilat ala hamzatu saniyatu alifan mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara mana imanan asluhu imanan ala wazni ifalan ubjilat al hamzatu saniyatu yaan mergo liwukuiha ba'da kasratin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu. Cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus. Malah terus ada kudu wayang barang itu.
Tadi saya cocokkan sama Gus Dur. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokan sama saya. Tapi itu ndak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin tidak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli Gus gak apa-apa. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi. Mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim itu ngepel. Lho sampean naro rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan asline iku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di Mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat. Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya amanah dielal yu'minu tidak kan tetap hamzah imanan dielal mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Terus i'ti apa iti? Imam Asim ngeper dua kali. Dia tahu orang Quraisy pasti gak suka Hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya Hamzah iti. Bindu. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan itu wedi guru, karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawati itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof sekarang ya ono kacone juga. Dulu Mbak Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbak Hasyim Asy'ari namanya Mbak Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Maksum Ali kemarin digocok sama temannya kan fa'ala yaqulu fa'lan, contohnya nasara yang suruh nasron. Barang fa'ala yafilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen bar nulung kok mentung kan. Fa'ala yaqulu iku contohnya nulung, barang fa'ala yafilu kok wis mentung. Jabe Mbah Maksum donya Kang. Kecepetan maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang Pak berdai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah, jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, jamiyun, jam. Pilihannya mesti tashil, jamiyun, bitahqiqil hamzatan, jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzatan karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya ya jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jejer, normalnya diidghamkan jamiyun. Jika sebetulnya bisa qiraah sabah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wes doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, enggak usah bangga biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang enggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa Mesir, jenengan baca dua kali itu wedi guru, karena punya guru dua, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang, nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepat-tepatan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau.
Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah itu. Muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbak Arwani. Hanya 3 yang biasanya ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah Arwani. Ini saatnya yang murid Radati itu saatnya ditulis. Sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berhasil muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin enggak? Oh enggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Enggak mungkin wong sikit santri loro kok alim enggak mungkin kan enggak ono sing bully. Kan enggak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, ngaji sitok-sitok mulai dulu ngaji Quran wong satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok moco. Allahul ladzi khalaqakum min dhufin. Ora mau diwaca ono dhufin. Ora engko takono. Ora apa lafaz. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Dari Imam Syu'bah. Dari Hafiz orang mau macana aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Orang pas macana aku kufuan nganggo hamzah. Sesuai ngene takono. Imam Syu'bah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam As-Susi ono sing nekat daripada ngecel takok. Ya Syekh itu. Saat tadi cocokkan sama Hafiz ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh maksudnya itu. Iya gitu. Masyhur terus beliau menjawab Aqra'tu ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Wa aqra'tu ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu enggak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubais yang terus asing. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istiza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorok sama Pak Tarom, haza ayah zau husan atau masuk selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorok, nah sekarang Ishal juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana itu ada? Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala yas'alu soalan. Terus pokoknya bahwa sa'ilun wa dzaka mas'ul. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partainan ayo. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al 02 sa'al. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qaryah. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, posingnya bukan main. Untuk daftar wali itu posingnya bukan main. Harus melalui. Karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim itu mah agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tangga ora percaya, itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang tangga ditagih repot. Kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian enggak jadi wali. Masyhur itu di Ubudul Ujan ada orang wali
dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan, memang tidak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Terus keramat. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang. Di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan. Doain selamat, kasihan. Mulai dulu pulang dipikul. Istilahnya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan. Ya. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga cepat. Terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorok, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fasal. Fasal bani, fasalhum, wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar sapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Qaryah dibaca wasalil Qaryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasm Utsmani. Rasm Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Enggak boleh dalam Rasm Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasm Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhi'ul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Ya itu pentingnya menetapkan Rasm Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi, wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin kok dites gak pantas. Madda ya mudu apa coba? Maddan wa mamaddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Tuh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua atau benar semua karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha sumud wa munfisakan di kaunihi bimud madra fitara nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran juga pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa may yushaqillaha berarti idgham. Ada yang yushaqik berhubung iltiqal sakinan, yushaqikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yushaqik, pernah pakai idgham yushaqik. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartad pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawi itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sama kan gak tahu sujud berkorongan. Karena Arab beda nih. Malah kadang yartada be yartadid maknanya beda. Padahal itu mau itu mbak fakul itu. Jadi ilmu
Makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya tidak punya keinginan ngalimkan jenengan, nggak boleh alim dalam sesaat sudah. Masa ngaji setengah jam alim tidak mungkin. Ya cukup lah lucu-lucunan cukup. Dunia ulah ibun walahun maksudnya. Sama ada usah tersinggung dunia ulah ibun. Nanti Gus itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu istilahkan dunia innamal hayatud dunya lah itu sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi, sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu mengenakkan kita. Akhirnya kita tahu walam yakul lahu kufuwan ahad, maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafaah pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih, ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap ya. Nah, jajal, tapi contoh. Imam Asim baca walam ya